menular kan, boy katanya. Antusias tuh menular, tapi di antusias pas dompet kosong mah dan bu antusias. Antusiasnya eleh ku alpa ya. Ya. Nah, jadi mungkin Buya pada malam hari ini barangkali ada di temennya dari rekan-rekan yang ada di sini yang sedang letih, lemah, lesu, mual. Sebetulnya mah Master Yayat, kita kan nyambung ke 11 titik gitu yang minggu kemarin ya. Saya masih punya utang nih ke rekan-rekan sekalian. Kan main nunutan oke, simpen we di sebelah kanan. Nah, pilih aya nunutan, simpen di sebelah kanan set gitu tah. Biasanya kalau di sebelah kanan itu kan legedai gitu, sampai legedai teh masuk slep gitu kan, masuk ke alam bawah sadar. Begitu ya Mas Taufik ya. Ya. Oke rekan-rekan sekalian, Master Opik dan Master Yayat, rekan-rekan yang selalu bercahaya nih, kelihatannya masih bercahaya, bersinar semua. Ini mudah-mudahan ini satu pertanda ya bahwa habis gelap terbitlah terang gitu ya, rekan-rekan sekalian ya. Karena memang disadari tanpa disadari pemasukan banyak, pengeluaran juga banyak nih sebetulnya di bulan-bulan sekarang. Disadari tanpa disadari ya, diakui dan tidak diakui, pemasukan ada, pengeluaran juga banyak, tapi akhirnya teh gitu we gitu ngajelengut teh gitunya, seperti anu kengingku ya gitu, kengingku tawon. Oke rekan-rekan sekalian ya, pada kesempatan malam ini saya ingin meneruskan mengenai gini, trik cepat dulu ini, takut lupa ya, sebetulnya kayak trik-trik cepat gitu kan. Betul, boy. Bagaimana seperti misal hal kecil nih, bagaimana bisa meredakan kecegukan. Terus ada akalasia ya, akalasia itu perasaan menyempit di tenggorokan rekan-rekan sekalian ya. Nah, hal yang harus kita lakukan itu adalah mengataskan tangan kita rekan-rekan sekalian, keataskan aja tangan kita dua-duanya ya. Bentar supaya tidak ngeblur. Nah, dikeatasin nih tangan kita rekan-rekan sekalian ya. Bentar. Oke, dikeatasin tangan kita seperti itu. Nah, itu akan mencegah yang namanya tenggorokan sempit ya. Kalau misalkan gini, pasien-pasien yang stroke, kan itu sangat susah ya untuk menelan, benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah, bagaimana caranya supaya dia gampang menelan? Sebetulnya ketika diangkat tangan seperti ini, tanpa disadari dan tanpa terlihat oleh Anda, bahwa si tenggorokan ini, si usopagus ini melebar rekan-rekan sekalian. Ya, jadi kalau misalkan tangan Anda angkat ke atas seperti ini, maka si usopagus itu akan melebar. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan ada yang kesedak, kemudian ada juga perasaan yang sempit gitu ya, sempit di tenggorokan ini. Nah, itu bisa triknya itu keataskan. Kalau misalkan nih rekan-rekan sekalian nih lagi kondisi yang makan ya, makan kemudian kan nggak enak, kecegukan atau apa ya karena pedas ataupun apa, nah bisa dikeatasin nih si tangannya itu akan hilang. Oke, salah satu itu ya, itu kan trik cepat. Yang kedua nih, kalau misalkan ada sakit gigi, ada yang sering menderita sakit gigi, lebih baik sakit gigi atau sakit hati rekan-rekan sekalian? Yang paling jelas mumu dua-duanya ya rekan-rekan sekalian, apakah sakit gigi ataupun sakit hati itu sangat menyakitkan. Oke, trik yang paling gitu untuk menghilangkan sakit gigi itu adalah menempelkan es batu ya di titik hegu atau di titik na ya. Ditempelin rekan-rekan sekalian. Jadi es batu ambil, tempelin, itu tinggal digeser ke atas ke bawah, geser ke atas ke bawah, kan seperti itu. Bukan hanya itu rekan-rekan sekalian. Ketika perasaan kepala kita penuh ya. Penuh asa pararinu kan gitu ta. Nah, ningali gelas as hoyong dipepeuskeun gitunya. Bilih aya nu kitu aya di grup ieu mah teh aya teh. Bilih aya nu kitu gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita tinggal menempelkan yang namanya es batu di titik na ya. Di titik na. Geser ke atas dan ke bawah seperti gitu. Itu akan sangat jitu sekali rekan-rekan sekalian untuk meredakan sakit gigi. Sebagai masukan, kalau sakit giginya sebelah kiri, berarti kita nempelnya di titik hegu atau titik na di sebelah kiri. Kalau misalkan sakit giginya di sebelah kanan, maka kita tempelkan es batunya itu di sebelah kanan. Seperti itu rekan-rekan sekalian.
2 tah. Oke ya. Itu dari dari gerakan-gerakan kecil yang itu sebetulnya akan sangat membantu kepada proses pemulihan rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, jika seseorang menderita yang namanya mata minus atau plus atau silindris, bagaimana caranya kalau seandainya setiap 4 hari atau 5 hari itu ada proses perbaikan? Nah, rekan-rekan sekalian, trik jitu untuk mengatasi gangguan mata itu sebetulnya ada di 4 poros mata. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, itu di ujung alis bagian dalam. Oke ya. Jadi kalau ada tulang alis nih rekan-rekan sekalian, tulang alis bagian dalam, nah di bawahnya. Jadi lebih cenderungnya itu adalah di ujung mata bagian dalam. Arahnya ke atas. Coba jempol Anda tempelin. Oke. Nah itu kalau ditekan ke atas itu agak sakit. Apalagi kalau kondisi mata lelah. 1 itu ya. Titiknya 1 itu. Yang kedua di tengah-tengah alis. Coba rekan-rekan sekalian itu tekan tengah-tengah alis arahnya ke tulang. Nah itu. Yang ketiga di ujung mata sebelah luar. Arahnya itu rekan-rekan sekalian, arahnya itu ke belakang, ditekan ke belakang. Ditekan ke belakang ya oleh jempol enaknya tuh. Oke. Dan yang ketiga di titik lambung pada mata. Nih di tengah-tengah matanya ini bagian bawah. Oke. Caranya rekan-rekan sekalian, Anda tinggal tekan oleh jempol Anda, tekan dulu, kemudian sliding itu apa ya? Digeser ya. Jadi tekan rekan-rekan sekalian, tekan ujung mata sebelah dalam, kemudian geser ke sebelah tengah. Nah, pas di titik tengah tekan lagi, kemudian geser lagi ke sebelah luar. Di sebelah luar tekan lagi. Oke, praktekkan ke mata Anda sendiri coba. Tekan dulu sama jempol tekan, kemudian geser ke mata ke alis mata bagian tengah. Tekan lagi, kemudian geser lagi ke bagian luar. Tekan lagi. Oke. Seperti gitu. Jadi bisa dilakukan kiri kanan rekan-rekan sekalian. Tekan, kemudian geser ke tengah, geser lagi keluar. Oke. Yang bawahnya rekan-rekan sekalian pakai telunjuk seperti ini. Wih suaranya. Oke. Tekan ya, tekan pakai telunjuk seperti ini rekan-rekan sekalian dengan posisi seperti ini. Yang untuk bagian bawah. Jadi posisinya seperti ini rekan-rekan sekalian. Tekan dulu yang bagian mata bagian ujung mata bagian dalam, tekan, kemudian geser ke tengah, tekan lagi, geser keluar, tekan lagi. Nah, jika itu sering dilakukan, maka rekan-rekan sekalian, chorion amnion ya, atau disebutnya itu air mata ya, dan juga energi untuk mata itu akan tetap stabil. Seperti itu. Simple sebetulnya. Coba rekan-rekan sekalian rasakan ya. Kalau misalkan dari mulai nih pandangan pertama nih ke zoom Anda, kemudian Anda tekan 3 kali gitu loh. Jadi maksudnya tekan ke ujung seperti ini, kemudian tekan lagi ke ujung seperti ini. Jangan dulu buka mata Anda. Nanti setelah 3 kali Anda buka mata Anda dan kemudian perlihatkan lagi ke zoom lagi. Nah itu akan sangat beda rekan-rekan sekalian. Dan itu juga bisa menghilangkan kantong mata ya, bukan menghilangkan, lebih mengurangi kantong mata pada mata kita nih rekan-rekan sekalian. Karena proses kantong mata itu bisa ada karena apa? Karena si chorion amnion ya, si cairan mata itu banyak menumpuk di daerah kelopak mata ini. Oke ya, mudah-mudahan Anda bisa merasakan. Jadi kalau rekan-rekan sekalian itu bisa ingin menyetabilkan kondisi dari
dari mata Anda tinggal lakukan treatment seperti ini. Jadi kalau misalkan seseorang ada masalah juga dengan yang namanya mata ya, apakah itu katarak, apakah itu rabun ataupun apapun, rekan-rekan sekalian bisa menerapkan hal yang demikian. Yang terakhir rekan-rekan sekalian, untuk mata itu di telinga bawah rekan-rekan sekalian. Oke ya, setelahnya mata ini di sliding terus seperti gitu. Oke ya. Nah, maka Anda juga menekan telinga bagian bawah ini. Yang jadi fokusnya itu adalah bagian depannya. Oke, jadi tengah-tengah telinga bagian bawah rekan-rekan sekalian, karena itu titik mata. Oke ya, jadi kalau ini telinga bawah ini rekan-rekan sekalian, nah ini sebetulnya ini titik mata semuanya. Ya, jadi Anda bisa merelaksasi ya dari mulai tepi sampai dengan bagian dalamnya. Jadi bagian daging pada telinga Anda. Nah, itu adalah titik untuk ke mata ya rekan-rekan sekalian. Jadi selain di daerah mata itu sendiri, maka Anda juga bisa menekan-nekan ini ya. Oke. Seperti itu. Mudah-mudahan Anda ingat. Nah, pantu nu tararunduh ge cara renghar deui aya kitu-kitu mah. Pan tadi mah tararunduh. Oke. Oke ya rekan-rekan sekalian, yang mudah-mudahan bisa diingat, Nah, kemudian yang lainnya, kalau misalkan Anda menuntaskan cegukan yang lama, sisi dueun. Saur Bu Eti mah sisi dueun. Nah, ada cegukan yang lama. Jadi rekan-rekan sekalian perlu dipahami apa yang menyebabkan cegukan. Nah, cegukan itu diakibatkan oleh pembungkus jantung itu kurang sinkron geraknya dengan jantung. Jadi harusnya kalau misalkan pembungkus jantung itu arahnya mengempis, maka si otot jantung juga harusnya mengempis. Sebagai bayangan, sebagai gambaran, jantung dan pembungkus jantung itu bagaikan salak jeung kulumud salak. Salak, kulumud salak ya. Salak, pelapis salak. Nah, seperti itu. Ketika otot jantung itu mengempis, maka pembungkusnya juga harusnya mengempis. Ada satu peristiwa di mana ketika jantung itu otot jantung itu mengempis, kemudian pembungkusnya telat mengempisnya. Apa yang terjadi? Cegukan rekan-rekan sekalian. Makanya cegukan itu identik dengan yang namanya gangguan dari jantung dan pembungkus jantung. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Caranya sangat mudah rekan-rekan sekalian. Anda tinggal menuangkan air hangat pada gelas. Kemudian bungkukan badan Anda 90 derajat. Oke, jadi kalau 90 derajat ruku berarti ya gitu ya. Posisi ruku. Tetapi wajah Anda, wajah kita itu, wajah PJL itu ditengahkan gitu, seperti itu. Oke ya. Caranya rekan-rekan sekalian, meminum air hangat tadi dalam kondisi sambil bungkuk. Bisa dipahami ya? Jadi meminum air hangat tadi dalam kondisi membungkuk. Airnya air hangat. Jadi teguk 3 kali, posisi lagi semula, posisi tegak lagi. Masih ada punggukan lagi gitu ya rekan-rekan sekalian. Kemudian lakukan lagi ya hal yang sama. Kemudian coba lagi kita tegak lagi. Nah, kalau masih ada, lakukan lagi. Begitu. Jadi biasanya rekan-rekan sekalian tidak akan pernah lebih dari 5 kali. Ya. Ada yang, karena sekarang itu rekan-rekan sekalian ya, nggak tahu kenapa ya, banyak yang detak jantungnya itu kurang beraturan, mikiran segala rupa.
Nah, jadi seueur nu sisidueun gitu. Banyak yang cegukan seperti itu rekan-rekan sekalian ya karena jantungnya kurang beritme. Nah, itu tindakan-tindakan seperti itu sangat membantu ya, sangat membantu. Dan kita kasih tahu kepada mereka, jangan pelit untuk memberikan ilmu. Antara Anda sebagai terapis dan mereka sebagai PJL, nah Anda kasih trik itu, saya yakin orang tersebut akan nyantol terhadap Anda seumur hidup. Kalau bisa, rekan-rekan sekalian, setiap PJL yang Anda tangani, itu Anda harus kasih trik. Itu yang akan membuat Anda itu terkenang sepanjang masa. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi apapun triknya, misalkan Ibu Isye nih ada PJL, lakukan aja apa triknya gitu, dari mulai trik kewanitaan, trik kelelakian, trik apapun lah. Pokoknya mau kasih trik aja, kasih satu trik aja gitu. Ketika kita bertemu dengan PJL tersebut, sehingga apa? Kita akan mempunyai postur rekan-rekan sekalian. Ya. Nah, seperti itu yang dilakukan. Kayak udah berapa trik Pak Mas Rayat? Tadi berarti kan yang pertama itu masalah apa, sulit menelan ya. Oke, yang kedua apa tadi, sakit gigi ya, atau kepala seperti penuh dengan trik AS tadi. Kemudian yang ketiganya itu bagaimana kita bisa menangani mata minus, plus, dan silindris. Atau Anda itu ketika Anda sudah terkena minus, plus, atau silindris itu tidak bertambah. Nah, seperti itu. Paling tidak itu tidak bertambah rekan-rekan sekalian. Karena yang namanya gangguan mata minus, plus, ataupun silindris, ketika itu tidak ditangani, setiap saatnya itu akan bertambah. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian ya. Kemudian trik yang kelimanya ya, itu dari tadi cegukan ya. Konsep cegukan seperti itu. Oke, yang selanjutnya juga rekan-rekan sekalian, misalkan mengatasi yang namanya gangguan yang sering menderita sakit pinggang rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian tinggal menyuruh kepada klien tersebut untuk membiasakan diri ketika bangun tidur ataupun sebelum tidur untuk posisi cobra pose. Cobra, pose cobra. Jadi maksudnya gini, posisi tengkurap ya. Ada yang belum tahu cobra pose? Pose cobra. Pose ular cobra. Posisinya itu tengkurap. Tengkurap dulu rekan-rekan sekalian ya, tengkurap. Diangkat. Oke. Backup ya, Boy. Apa sih namanya Pak Mas Dayat? Tukang olahraga Pak Mas. Backup ya, backup. Backup, Boy. Apa itu teh Pak? Sit up. Bukan sit up. Kalau sit kan itu duduk, up berarti berdiri. Berarti ini backup ya, backup. Iya, backup. Backup ya. Bukan pull up. Backup ya. Jadi posisi Anda posisi tengkurap, kemudian bagian atas badan Anda diangkat ke atas. Bisa dipahami ya? Ada gambaran nggak? Sebentar, bisa nggak saya ya? Jadi si posisi kepalanya seperti gitu. Bisa dilakukan nggak oleh rekan-rekan sekalian? Yang perlu dipahami dalam cobra pose itu, posisi kakinya itu harus rapat. Posisi kakinya harus rapat. Bagian atas daripada badan Anda itu diangkat ke atas gitu loh. Bisa dipahami nggak? Posisi tangan ke belakang. Nggak ke belakang. Jadi justru posisi tangan itu menekan ke lantai. Menekan ke lantai. Seperti push up. Ya. Berarti ditekan Kan ya tangannya ya, Boy. iya, jadi kan kalau push up dengan pantat dan kakinya diangkat, bener nggak rekan-rekan sekalian? Iya. Kalau back up itu berarti dari mulai selangkangan ke bawah itu nggak diangkat gitu loh. Melengkung. Melengkung.
kayak kobra kan melengkung gitu ya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Yang perlu digarisbawahi, banyak yang melakukan cobra pose tapi kondisi kakinya itu tidak dirapatkan. Jadi hasilnya tidak sempurna. Oke, ada yang belum ngerti mengenai cobra pose, bisi lepat ke. Masalahnya ini nanti harus dengan offline ya. Ada ngerti semua ya. Ngerti semua rekan-rekan sekalian. Ya, dari reproduksi ke bawah berarti kan, dari selangkangan ke bawah berarti kan nggak terangkat gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Selain itu juga posisi cobra pose itu selain daripada memulihkan yang namanya sembelit rekan-rekan sekalian ya, sembelit itu bisa menuntaskan juga yang namanya gangguan gangguan sakit pinggang. Selain daripada gangguan sakit pinggang itu bisa menuntaskan gangguan sembelit. Sembelit ya. Sembelit itu susah buang air besar. Bagi yang susah buang air besar, nah itu bisa mencoba dengan posisi cobra pose seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu nggak rekan-rekan sekalian? Clear ya, semua sudah mengerti.